Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, kalian gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana sih suasana hari ini gitu? Oh, cerah ya, Mas. Kalian bawanya pada semangat nih, aroma-aromanya. Nah, yang lumayan jauh tuh siapa aja? Oke. Nah, saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya Manginatul Karimah, panggilan Ajarima, dari Fakultas Dakwah jurusan BKI dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Dan saya di sini akan meneliti tentang angket. Nah, angket ini tentang hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur pada zaman sekarang. Nah, sebelum jauh, saya akan tanya, kalian tahu gak sih apa itu angket? Kalau yang pernah dengar gitu, siapa tahu aja kan, kalian pernah dengar angket itu apa gitu, atau apanya gitu kan. Oh, pada belum tahu. Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan tentang apa itu angket. Nah, angket itu adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis pada responden. Nah, angket ini sering digunakan dalam meneliti untuk mencari dan merumuskan suatu permasalahan. Angket ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilakukan secara online melalui telepon atau di atas kertas atau tetap buka secara langsung gitu ya. Nah, tujuannya itu penyebaran angket merupakan yang pertama itu mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Yang kedua itu mengetahui kondisi atau karakteristik pendapat dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga itu melakukan evaluasi program yang telah dijalankan itu. Nah, yang keempat itu mengambil sampel dari responden yang dituju ini, ya kan? Nah, selanjutnya angket dapat memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu responden mungkin memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaan dengan benar. Nah, yang kedua itu data yang dihasilkan mungkin tidak konkret atau beberapa kelompok demografis. Nah, langkah-langkah penyusunan angket ini, yang pertama itu menyusun kisi-kisi angket. Nah, yang kedua itu menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkannya. Nah, yang ketiga itu membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan ini. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket ini ada beberapa macam. Yang pertama itu angket penelitian terbuka. Angket penelitian terbuka ini dalamnya ini diberi kolom yang bebas dijawab oleh responden. Nah, jawaban pada angket terbuka ini dibatasi dengan alternatif jawaban seperti pada angket tertutup gitu ya, mirip sedikit gitu. Nah, yang kedua itu angket penilaian tertutup. Angket penilaian tertutup ini angket yang di dalamnya sudah terdapat alternatif jawaban yang dapat dijawab oleh para responden. Alternatif pada jawaban angket terbuka bisa berupa ya atau tidak. Nah, atau bisa juga pilihan objektif sehingga responden dapat memilih jawaban yang sesuai dengannya. Terus yang ketiga itu kombinasi angket penelitian tertutup dan terbuka. Nah, kombinasi ini di dalamnya itu terdapat pertanyaan yang bersifat bebas dijawab oleh responden dan juga pertanyaan yang sesuai alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Nah, yang keempat itu angket penelitian langsung. Angket penelitian langsung ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan personal atau pribadi. Nah, respon ini ada
relevansi dan penelitian, contohnya tuh seperti nama, terus pekerjaannya atau setelah pendidikannya, terus usia dan tempat tinggalnya atau gimana ya gitu ya, dan lain-lain lah seperti itu. Nah, selanjutnya angka penelitian tidak langsung. Angka penelitian langsung itu berisi daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini tentang orang lain yang dijawab oleh responden, karena responden lah yang mengetahui jawaban mengenai hal-hal seperti ini ya. Terus selanjutnya itu macam-macam pertanyaan dalam angkat ini. Nah, yang pertama itu free response. Nah, free response ini tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ini pada jawaban yang ditentukan oleh peneliti. Nah, akan tetapi responden bisa menjawab terbebas dan luasa, mungkin dalam mengungkapkan jawabannya. Nah, yang selanjutnya direct response. Jenis pertanyaan ini diarahkan oleh peneliti. Jawabannya sedikit diarahkan. Sedikit diarahkan itu apa sih? Kayak gitu. Nah, sedikit diarahkan itu adalah pertanyaan ini sudah menjadi spesifik atau satu hal yang ditanyakan pada responden peneliti. Nah, yang ketiga ini multi choice. Multi choice ini pertanyaan ini jawaban sudah disediakan oleh peneliti dan responden tinggal memilih jawaban saja yang dengan sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya itu fungsi angket. Fungsi angket itu ada menjamin validitas informasi yang diperoleh oleh responden gitu. Yang kedua, mengevaluasi program atau kepentingan. Nah, yang ketiga itu mengambil sampling sikap atau pendapat responden. Nah, yang keempat itu mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Nah, kalian yang belum tahu dalam isi penjelasan ini, saya akan bertanya. Kalau sudah paham, mari saya akan mencobakan cara mengisi angket dalam bentuk Google Form. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya cara mengisi Google Form tentang angket. Nah, ini judulnya kan hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur pada zaman sekarang. Mari kita mulai. Awalnya taruh email kalian, terus nama. Kalian yang belum tahu dalam isi penjelasan ini, saya akan bertanya. Kalau sudah paham, mari saya akan mencobakan cara mengisi angket dalam bentuk Google Form. Oke, selanjutnya Karin. Terus habis itu perangkat teknologi apa yang sering digunakan? Kebanyakan kan ponsel ya guys. Nah, kayak gitu ya caranya. Berjalan waktu terus. Seberapa sering Anda menggunakan teknologi dalam waktu 1 jam sebelum tidur? Kadang-kadang. Apakah saya sering menggunakan teknologi untuk mencetak alarm atau aplikasi lainnya terkait dengan tidur? Sering. Tahu ya. Nah, kayak gitu ya guys. Dan berterus-terusan sama ya guys. Ada 29 item. Caranya ya sama, tinggal mengisi. Terus ini maaf ya, ini salah naruh. Ini kan terakhirnya S1. Terus ya berapa? 23 kayak gitu ya. Terus dikirim caranya. Oke. Terus minta tolong di screenshot. Cara screenshotnya tau lah gimana caranya. Nah, gitu ya guys. Terima kasih. Selanjutnya
Materi selanjutnya. Selanjutnya tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini saya tentang akhirnya hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur zaman saya akan melanjutkan tentang pengolahan data yang kedua ya. Saya akan melanjutkan yang kedua tentang pengolahan data. Nah, yang pengolahan datanya saya tentang akhirnya hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur pada zaman sekarang. Nah, saya angkatnya seperti ini. Tadi kayak tentang perangkat teknologi, apa yang paling sering Anda lakukan gunakan, dan seperti ini ya. Nanti bisa di slow mo, oke? Saya itemnya ada 29. Nah, cara pengolahan datanya, pencet yang jawaban ini ya. Terus bisa dari sini, bisa dari sini. Saya download dari sini. Nanti kan ini dipencet, ya kan? Sudah ini udah di-download, baru kita cari yang di sini, ya kan? Nah, cara pengolahan angka data ini kita klik ya, dari jumlah itu rumusnya Excel ya, caranya sama dengan sum diklik sumnya, dari item 1 sampai 29, terus tutup kurung, oke, enter. Nah, dari 109 itu tambah item itu terus sampai bawah. Nah, skor N nya caranya 5, karena jawaban minimal 1 gitu ya, jadi sama dengan 5 dikali bintang-bintang 29 sama dengan enter. Terus hasil dari 145 scroll ke bawah. Nah, sudah. Sekarang persenannya. Caranya selanjutnya persenannya itu caranya sama dengan klik jumlah per klik skornya maksimalnya berapa, bintang 100, enter, scroll ke bawah yang tambah itu item seperti biasa, otomatis ke jumlah ya. Nah, selanjutnya cara yang itemnya, caranya sama dengan sum
salin dari atas ke bawah, dari responden 1 sampai responden 11. Itu tutup kurung, enter. Tarik sampai item 1 sampai 29. Oke guys. Nah, selanjutnya skornya itu karena jawabannya itu minimal 1 kan, jadi sama dengan 5 bintang. 15 itu 11 itu respondennya berapa yang menulis jawaban kalian, terus enter ya. Nah, tarik dari item 1 sampai 29 ya guys. Nah, caranya yang rata-rata sama dengan average, klik persenannya dari atas sampai bawah, dari responden 1 sampai 11, tutup kurung, enter, jumlahnya ada secara langsung. Caranya persenannya itu sama dengan klik jumlah per skor maksimalnya, bintang 100 sama dengan enter, otomatis jawabannya klik dari item 1 sampai 29. Oke. Nah, caranya yang rata-ratanya sama dengan average, buka kurung, klik persenannya dari item 1 sampai 29, tutup kurung, enter, otomatis terjawab. Oke guys, makasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan menganalisis data. Menganalisis data itu saya kan judulnya hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur pada zaman sekarang. Saya memiliki 29 item dan hasil datanya ini dari hasil Google Form kalian ini seperti ini. Nih. Ya maaf jika kelihatan sih ya, takut dengan gimana. Ada beberapa pertanyaan dan hasilnya ini. Dan kebanyakan zaman sekarang itu ponsel yang pilihan utama, ya kan? Nah, ada yang merasa menggunakan handphone itu merasa terganggu, ada yang tidak. Tapi kebanyakan sih, iya gitu, sering terganggu katanya. Nah, saya pun juga sih sebenarnya. Terus bisa menyetel alarm dan aplikasi sebagainya. Ada beberapa macam dan hasil datanya ini. Semuanya ini beberapa macam itu bisa seperti ini. Nah, hasil jawaban ini awal mulanya sering yang nomor 5 ini. Nah, udah kelihatan kan? Nah, yang nomor 5 ini selalu, yang keempat itu sering, yang ketiga itu kadang-kadang, yang kedua itu tidak pernah, yang kedua itu jarang-jarang, yang pertama itu tidak pernah. Nah, dari yang tulisan seperti ini dirubah menjadi angka. Semuanya ada beberapa cara pakai Excel ya. Nah, dari beberapa ini semua udah diginiin, dari 29 item, saya kan bikin 29 item. Nah, terus saya mengolah datanya seperti ini. Nih, mengolah data tuh seperti ini ya. Selanjutnya, kesimpulan angka hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas tidur pada zaman sekarang.
Nah, kesimpulan ini dari angka mengenai berdasarkan hasil dari survei yang pada umumnya, yang pertama itu penggunaan teknologi yang tinggi pada malam hari. Nah, banyak responden mengungkapkan bahwa mereka sering menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer pada lainnya. Nah, sebelum tidur ini mengakibatkan paparan cahaya biru yang berpengaruh pada produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Nah, yang kedua itu gangguan kualitas tidur. Mayoritas responden menunjukkan kualitas tidur yang lebih rendah. Misalnya itu kesulitan tidur, sering terbangun, atau merasa tidak segar pada pagi hari. Nah, yang terkait yang penggunaan teknologi sebelum tidur, ketika itu durasi tidur yang berkurang. Terdapat kecenderungan bagi mereka yang menggunakan teknologi secara intensif. Nah, sebelum tidur itu untuk lebih sedikit yang disarankan yaitu sekitar 7-8 jam malam. Untuk orang dewasa, penggunaan teknologi cenderung menggeser waktu hingga tidur ke jam yang lebih larut, ya kan? Nah, yang keempat itu kualitas tidur. Nah, yang keempat itu kualitas tidur lebih baik pada penggunaan teknologi yang terbatas. Nah, responden ini yang membatasi penggunaan teknologi 1 hingga 2 jam sebelum tidur melaporkan kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menggunakan perangkat elektronik tempat sebelum tidur. Nah, yang kelima itu stres dan kecemasan. Nah, stres dan kecemasan ini akan mungkin juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial atau konten online sebelum tidur itu dapat memicu stres atau kecemasan yang berdampak negatif. Nah, pada kualitas tidur pada zaman sekarang. Nah, keseluruhan angket ini mengidentifikasikan bahwa ada hubungan negatif antara integritas penggunaan teknologi sebelum tidur dan kualitas tidur yang dialami oleh responden. Ini mendukung sarannya itu untuk mengurangi penggunaan teknologi pada malam hari yang meningkatkan kualitas tidur. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.